Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Maraqil Ubudiyah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Syarah terhadap matan Bidayatil Hidayah karangan Imam Al-Ghazali rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi ulumihima. Amin ya rabbal alamin. Sudah sampai di halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Imam Ghazali rahimahullah membagi santri atau orang yang mencari ilmu itu ada 3 macam orang. Yang pertama, orang yang mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, ilmunya diamalkan untuk tujuan akhirat, tujuan mendapatkan ridha Allah. Itu orang yang beruntung. Yang kedua, orang yang mencari ilmu kemudian ilmunya digunakan untuk mencari dunia, tapi dia sadar bahwa dia salah dalam niat. Ini orang ini dalam bahaya. Kalau dia bertaubat sebelum meninggalnya, kemudian dia memperbaiki segalanya, maka dia akan terhubung ke kelompok pertama juga, yaitu orang yang beruntung. Sekarang golongan yang ketiga. Warajulun salisun istahwaza alaihi syaitan fattakhadha ilmahu zari'atan ila takasur. Dan bermula laki-laki yang ketiga itu istahwaza, menguasai, ghalaba, telah menguasai di atasnya oleh syaitan. Fattakhadha, maka menjadikan ia ilmahu akan ilmunya zari'atan wasilatan, akan sebagai perantara ila takasur, untuk memperbanyak harta. Ilat takasur, apa arti at-takasur? Mukasarah bil mali, kepada memperbanyak harta. Wat tafakhuri, dan kepada berbangga-bangga, bermegah-megah. Tafakhur artinya al-mubahah, berbangga-bangga. Bil jahi, dengan kehormatan, pangkat, jabatan. Wat ta'azzuzi, dan untuk mendapatkan kemuliaan. Artinya sayyaruratil quwwah, untuk mendapatkan kekuatan. Bikasratil atba'i, dengan banyaknya pengikut. Jadi golongan yang ketiga, seseorang yang sudah dikuasai oleh setan. Artinya setan mengalahkannya, mampu menggodanya, hingga dia menjadikan ilmunya sebagai perantara, alat untuk memperbanyak harta benda, untuk menjadi kebanggaan, untuk merasa mulia dengan banyaknya pengikut, banyaknya murid, dan segala macamnya. Bagaimana cara membaca al-atba? Bi fathil hamzati, dengan fathah hamzah. Atba jam'u taba'in, dianya atba dengan fathah hamzah itu jamak dari mufrad taba'in. Taba'in, taba'ani, atba. Kasababin, seperti sababin, jamaknya asbab. Kasababin wa asbabin. Wa yadkhulu bi'ilmihi kulla madkhalin, dan masuk ia dengan ilmunya akan setiap tempat masuk. Artinya maksud di sini yamkuru bi'ilmihi makran kasira. Masuk dengan ilmunya, maksudnya berbuat makar ia dengan ilmunya, makran kasira, akan makar yang banyak. Ya, jadi artinya ilmunya digunakan dengan berbagai macam cara untuk mengelabui orang lain. Jadi apa dalilnya kalau yadkhulu di sini artinya yamkuru? Jadi Syekh Nawawi membawakan dalilnya. Qala, berkata ianya Allah Subhanahu wa taala, ini firman Allah, wala tattakhidhu aymanakum dakhlam bainakum ay makran wa khadi'atan. Janganlah engkau menjadikan akan sumpah-sumpahmu dakhlan, akan sebagai dakhlan, makran, akan sebagai makar atau sebagai tipuan di antara kamu. Ada orang-orang tertentu menjadikan sumpah, membawa-bawa nama Allah untuk meyakinkan orang lain, padahal tujuannya yaitu untuk menipu orang lain. Ini juga golongan yang ketiga, dia menggunakan ilmunya untuk mengelabui orang lain hingga orang lain percaya kepadanya. Raja'a ayyaqdiya minad dunya wa turahu. Nah, masih nyambung ke sini. Berbuat makar ia dengan ilmunya akan seluruh tempat kemakaran. Raja'a, karena mengharap, ayyaqdiya, bahwa memenuhi ia, yablugha, sampai ia, wayanalu, dan mendapatkan ia, minad dunya, dari dunia, waturahu, akan segala hajatnya. Ya, dia menggunakan ilmunya untuk mendapatkan segala hajatnya.
Wa huwa ma'azalika yudmiru fi nafsihi annahu 'indallahi bimakana. Ini yang bahaya. Wa huwa, dan bermula dianya laki-laki yang ketiga, golongan yang ketiga maksudnya, ma'azalik bersama demikian ja'alil ilmi wasilatan ila tilkal aghrad, bersama menjadikan ilmu akan sebagai perantara kepada demikian tujuan tadi. Dianya golongan yang ketiga, laki-laki yang ketiga tadi, di samping dia menggunakan ilmunya untuk menipu orang lain, untuk memperbanyak harta duniawi, yudmiru itu menyembunyikan ia dalam hatinya, annahu bahwa sungguhnya dia indallah di sisi Allah itu bimakana, dengan satu kedudukan, punya kedudukan. Ini yang bahaya. Sudah niatnya buruk, tapi dia merasa kalau dia itu orang yang terhormat di sisi Allah. Yudmiru menyembunyikan ia dalam dirinya, ayat qalbihi dalam hatinya, annahu bahwa sungguhnya seseorang itu indallah di sisi Allah itu bimakana, itu berada di satu kedudukan, artinya punya keistimewaan. Dia merasa orang yang berilmu pasti akan dimuliai oleh Allah, derajatnya lebih tinggi dari orang yang lain yang bodoh-bodoh. Begitu dalam anggapannya, padahal ilmu dia gunakan untuk memburu duniawi. Bagaimana cara membaca makanah? Bimakanah, bitta'il marbutah, dengan ta marbutah, bimakanatin. Kama qalahu Syekhuna Yusuf As-Sambalawi, sebagaimana berkata akannya oleh guru kami Yusuf As-Sambalawi. Apa artinya makanah? Adomatin wartifa'in. Jadi bimakanah artinya bi'adomah wartifa, dengan satu keagungan, satu ketinggian. Ya, jadi merasa tinggi di sisi Allah, padahal niatnya tidak baik. Wahwa masdarun makuna. Dianya makanah itu masdar dari makuna bidhammil kafi. Ya, jadi makuna dengan dhammah kaf, masdarnya makanah artinya kedudukan. Kaza fil misbah. Begitulah yang ada dalam Kamus Al-Misbah. Wa zakaral Jauhari fi faslil kafi annal makanah bi ma'nal manzilah. Menyebut oleh oleh Syekh Jauhari dalam fasal kaf, dalam kamusnya fasal kaf, bahwa sungguh makanah itu sabit dengan makna manzilah. Ya. Jadi ada juga makanah ini artinya manzilah. Kalau makanah artinya manzilah, kalau tadi ketinggian, kalau ini kedudukan. Kalau makanah kita artikan dengan manzilah, wahwa minkana, dianya makanah dengan makna manzilah itu diambil dari kana, bukan dari makuna. Wa fi faslil mimi bi ma'nal istiqomah. Nah, jadi ada dua pendapat ini Syekh Jauhari. Wa fi fasli al mimi, kita ataf ke fi faslil kaf. Telah menyebutkan oleh Syekh Jauhari dalam fasal mim dengan makna istiqomah. Artinya makanah dengan mana istiqomah. Wahwa min makanah, diambil dari makanah atau makuna di atas. Jadi kesimpulannya, golongan yang ketiga menggunakan ilmunya untuk memperbanyak harta, mendapatkan kemuliaan dengan banyaknya pengikut, untuk supaya dia bisa mencapai segala tujuannya. Yang masalahnya dia merasa bahwa dia punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia merasa punya kedudukan? Littisamihi. Ya. Littisamihi kalau kita artikan karena berbajunya seseorang. Bisi matil ulama, dengan baju ulama. Atau littisamihi bersifatnya. Littikhadhihi, karena mengambilnya seseorang simatan akan tanda, alamatan tanda li nafsihi bagi dirinya, bisi matil ulama, dengan tanda ulama. Bi'alamatihim, dengan tanda-tanda mereka ulama. Kenapa dia merasa punya kedudukan di sisi Allah? Littisamihi, karena dia menjadikan dirinya punya tanda-tanda seperti tandanya para ulama. Artinya baik di segi pakaiannya, mungkin tingkahnya, omongannya, segala macam mencerminkan seorang ulama besar. Wa tarassumihi ay tasawwurihi bi rusumihim bi suratihim fi ziyyi wal mantiki. Ini ada penjelasannya. Wa tarassumihi, karena tasawwurihi, karena bergambarnya seseorang. Jadi tasawur itu gambar, surah, atau bentuknya kelihatan, tampilannya. Litarassumihi,
Karena tampilannya seseorang birusumihim, dengan tampilan, dengan gambarannya mereka para ulama, fizzi dalam segi pakaian, wal mantiki dalam segi ucapan. Ziyi kita baca dengan kasrah zal, ail al-libas, pakaian, walahiyah kelakuan. Mantik artinya al-kalam, pembicaraan. Wahwa masdarun mimiyun, mantik itu masdar mimi. Karena bertandanya seseorang dengan tanda para ulama, berbajunya seseorang, atau tampilnya seseorang dengan tampilan mereka para ulama dalam pakaian dan dalam ucapan, ma'ataqalubihi, bersama tawasubihi, bersama melompatnya. Takalub artinya tawasub, bersama melompatnya seorang, wa musaraati, bersama sangat cepatnya orang tersebut, alad dunia, terhadap dunia, zahiran wa batina, secara zahir dan batin. Ini parah banget. Jadi dia merasa punya kedudukan di sisi Allah karena pakaiannya pakaian ulama, gaya bicaranya gaya ulama, padahal dia paling kuat atau paling buru-buru, paling segera, paling kencang dalam mengejar dunia. Zahirnya fokus mencari dunia, batinnya juga penuh keinginan tentang duniawi. Fahadha minal halikin, maka bermula ini laki-laki yang ketiga itu minal halikin, itu masuk dari bahagian orang yang akan hancur, halikin. Wa minal hamqa, dan dianya itu sebahagian dari orang yang dungu, hamqa. Bagaimana baca hamka? Bi fathil ha'i, hamka, fathah, wa sukunil mimi, dan sukun mim, wal kasri, dan dengan pendek, hamka. Jam'u ahmaq, dianya hamka itu jamak dari kata ahmaq. Wahamikin, wahamikin bi kasrah mim. Jadi ahmaq seorang yang dungu, hamikin juga seorang yang dungu. Kalau banyak orang yang dungu berarti hamqa jamaknya. Orang yang golongan yang ketiga, minal halikin, bahagian dari orang yang akan binasa dan bahagian dari orang yang dungu. Huma lil muzakkari, huma bermula keduanya ahmaq dan hamikin itu sabit bagi muzakkar. Jadi ahmaq ini laki-laki yang dungu, hamik juga laki-laki yang dungu. Wa hamqa bil maddi lil muannasi, dan bermula hamqa dengan mad itu sabit bagi muannas. Kalau perempuan yang dungu namanya hamqa'a. Sama kayak ahmar, hamra'a, humrun jamaknya. Kama fis-sihah, sebagaimana nama yang ada ianya dalam sihah. Wa ma'nal hamqi wa ma'nal hamaqi bi fathataini au bi dhammin fasukunen wa huwa masdarun qillatul aqli wa fasadihi. Dan bermula makna hamaq dengan fathah hamaq, atau dengan dhammah humuk, wa makna al-humki, makna kalimat hamak kita baca dengan fathah ha dan mim, hamak, atau dengan dhammah maka sukun. Wa humki kita baca humki atau hamak, maknanya apa? Bermula makna hamki, hamaki atau humki, wahwa, dan dianya hamaki itu masdar, apa artinya? Qillatul aqli. Jadi hamak itu artinya kurang akal, sedikit akal, wa fasaduhu, dan rusaknya akal, dungu. Wa madhihi hamika bi kasril mimi, dan bermula madhinya hamak itu hamika dengan kasrah mim atau dengan dhammahnya mim, hamuqa. Wa masdarul madmumi himaqah, dan bermula masdar yang dhammah itu himaqah. Artinya kalau kita baca hamiqa, masdarnya hamak. Kalau kita baca hamuk, hamuqa mazinya berarti masdarnya himaqah. Al-maghrurin. Al-maghrurin ini banyak syarahannya. Jadi laki-laki golongan ketiga itu minal halakin, bahagian dari orang yang akan binasa, wa minal hamqa, bahagian dari orang yang dungu. Al-maghrurin lagi yang tertipu, ai al-makhdu'ina li syaitan, orang yang tertipu bagi setan. Artinya orang yang kemakan rayuan setan. Kenapa dia bisa dianggap
tertipu. Kenapa dia bakal hancur, masuk orang dungu dan orang yang tertipu? Idzir raja'u munqati'un an taubati. Karena bermula harapan itu sudah putus ia daripada taubatnya. Nggak ada harapan lagi untuk bertaubat orang seperti itu. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia punya kedudukan orang yang istimewa di sisi Allah. Beda dengan golongan yang kedua. Walaupun dia salah niat, tapi dia sadar bahwa dia dalam kesalahan. Jadi harapan untuk taubat itu masih ada. Kalau ini nggak ada. Kenapa nggak ada harapan lagi untuk taubat? Li'anna taubatahu la turja li fauti qasdihi 'alaiha. Karena bahwa sungguh taubatnya itu la turja, tidak bisa diharapkan akan dianya taubat li fauti qasdihi, karena luput, hilang tujuannya, hilang niatnya 'alaiha kepadanya taubat. Nggak ada niat untuk taubat, orang dia nggak merasa bersalah, bagaimana mau taubat? Wal munqati'u bi fathit ta. Wal munqata'u dengan fathah ta ismu makna. Munqata. Kalau kita baca munqata dengan fathah ta berarti isim makna, artinya masdar. Masdar mimi. Ammal munqati' bi kasriha. Adapun bila kita baca munqati'i dengan kasrahnya ta, fahuwa ismu ain, berarti isim ain, isim fa'il maksudnya. Munqati', orang yang terputus. Nah, kenapa nggak ada lagi harapan dari dia untuk bertaubat? Lidhannihi annahu minal muhsinin. Lidhannihi karena mengiranya. Lidhannihi karena mengiranya si laki-laki tadi annahu, bahwa sungguhnya dia itu minal muhsinin, bahagian dari orang yang berbuat baik. Ai al-amilina bi'ulumihin, bahagian dari orang yang beramal dengan ilmunya. Karena dia merasa baik, tentunya nggak perlu taubat. Wahwa ay ar-rajulu salisu ghafilun an qaulihi ta'ala. Padahal dianya laki-laki yang ketiga itu ghafilun, lupa ia, lalai ia dari firman Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, lima taqulun. Kenapa engkau mengatakan ma la taf'alun, akan sesuatu yang tidak engkau perbuat? Kau mengatakan dengan ilmumu hal-hal yang kamu tidak pernah mengamalkannya. Wahwa ay hadar rajul mimman qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bermula dianya ini laki-laki yang ketiga itu sebahagian dari siman. Min ba'dhi man, artinya min tabi'in, dianya itu sebahagian dari orang-orang qala fihim, yang berkata pada hak mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi golongan yang ketiga ini golongan yang masuk dalam hadis Nabi ini. Apa kata Nabi? Ana min ghairi dajjali akhwafu alaikum minad dajjal. Bermula saya dari bukan dajjal itu lebih takut menimpa kamu daripada dajjal. Ada hal-hal yang saya sangat khawatir menimpa kalian, lebih saya khawatirkan dari munculnya dajjal. Wa fi riwayah, dalam satu riwayat, ghairud dajjali akhwafani alaikum. Bermula selain dajjal itu membuat takut aku, alaikum, kepadamu. Wa fi riwayatin bihadfi nunil wiqayah. Sampai dalam satu riwayat itu dengan dibuang nun wiqayah. Ini ada nun wiqayah di isim tafdil. Ya, biasanya enggak ada akhwafani. Ai akhwafu makhufati alaikum. Wa akhwafu khabar ghairu. Bermula selain dajjal itu akhwafani. Itu hal yang paling membuat aku takut, alaikum, menimpamu. Wa huwa af'alu tafdil, dianya akhwaf itu fi'il tafdil. Wa innama dakhalan nunu fihi li musyabahati li fi'li ta'ajjub. Hanya saja masuklah oleh nun padanya fi'il tafdil, af'al tafdil, karena menyerupainya af'al tafdil bagi fi'il ta'ajjub. Jadi sudah selesai ini golongan yang ketiga, berarti golongan yang mencari ilmu untuk memperbanyak duniawi, mencari banyak pengikut, tujuannya dunia semua, tapi masalahnya dia merasa mulia di sisi Allah, sehingga harapan untuk dia bertobat udah nggak ada, karena dia merasa berbuat baik, nggak merasa bersalah, nggak mungkin taubat.
Dia lupa kepada firman Allah tentang orang munafik, yaitu kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengamalkan. Mengamalkan ilmu bukan hanya ceramah-ceramah, tapi juga harus dipraktekkan sendiri. Waqila, maka dikatakan orang bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waman huwa, dan bermula siapa itu dianya yang bukan Dajjal yang paling engkau takuti ya Rasulullah? Waman huwa ghairud Dajjal ya Rasulullah? Siapa itu yang bukan Dajjal ya Rasulullah? Faqala, berkata ya Nabi, ulama usu, mereka itulah ulama-ulama jahat, ulama busuk. Siapa itu ulama su kalau di sini? Wahwa kullu munafikin katsiru ilmi lisani jahilul qalbi wal amali. Dianya ulama su itu kullu munafik, setiap orang munafik, katsiru ilmi lisan, yang banyak ilmu lisan, jago retorika, jahilul qalbi wal amali, jadi jahil, tidak paham tentang ilmu hati dan tidak paham tentang amal. Ittakhadhal ilma hirfatan yata'akkalu biha. Masih lanjutan, hal keadaan setiap munafik itu atau yang banyak ilmu lisan tersebut, itu ittakhadha, menjadikan ia akan ilmu hirfah, akan sebagai pekerjaan. Yata'akkalu, yang mencari makan ia dengannya pekerjaan, cari makan dengan ilmu agama. Kalau ilmu ekonomi mah boleh cari makan kali ya, karena memang ilmu ekonomi ilmu untuk mencari makan. Wa abahatan yata'azzazu biha. Abahah juga bekal artinya. Menjadikan ia akan ilmu akan sebagai hirfah, sebagai pekerjaan, yang makan ia dengannya pekerjaan, akan sebagai bekal, bahan, yata'azzadu, yang mencari kemuliaan ia biha, dengannya bekal. Yad'un nasa ilallah wa yafirru minhu. Mengajak ia akan manusia kepada Allah, wa yafirru huwa, lari oleh dia minhu, darinya Allah. Artinya orang ulama su itu ulama yang mengajak orang lain kepada Allah sementara dia sendiri lari dari Allah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda, inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimul lisan. Sesungguhnya yang paling aku takuti, setakut-takut yang aku takuti menimpa umatku itu kullu munafikin, setiap munafik, alimul lisan, yang hanya pinter bicara. Rawahu Ahmad ibnu Hambal an Umar bin al-Khattab. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Ahmad bin Hambal dari Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudillun. Sesungguhnya yang paling aku takuti, akhwafa ma, sesungguhnya setakut-takut yang aku takuti di atas umatku itu a'immah, pemimpin-pemimpin yang mudillun, yang menyesatkan, atau imam-imam yang menyesatkan. Rawahul Imamu Ahmad wa Tabrani an Abi Dawud. Artinya, inna min akhwafi syai'in akhafu ala ummati dzalik. Sesungguhnya sebahagian yang paling aku takuti, sebahagian dari yang paling menakutkan dari sesuatu yang aku takutkan di atas umatku itu demikian tadi, yaitu imam-imam yang menyesatkan. Kenapa Nabi lebih takut terhadap ulama su daripada Dajjal? Kenapa? Wahadza. Apa arti hadza? Bayan wa hadzal hadis. Bermula penjelasan ini hadis itu. Bermula ini artinya penjelasan ini hadis itu li'anna dajjala ghayatuhul idlal. Karena bahwa sungguh Dajjal itu ghayatuhu, tujuannya Dajjal itu idlal, menyesatkan. Fala yakhfi ala ahadin minal mu'minin, maka tidak sunyi, tidak tersembunyi ianya penyesatan Dajjal di atas seorang pun dari kaum mukminin. Karena Dajjal kalau muncul tujuannya menyesatkan orang lain. Orang mukmin sudah pada tahu kalau tujuan Dajjal itu memang untuk menyesatkan. Wa mislu hadzal alim wa in sarifan nasa 'ala dunya bilisanihi wa maqalihi fahuwa da'in lahum ilaiha bi'amalihi wa ahwalihi.
Sementara bermula seumpama ini si alim tadi, alim lisan doang. Bermula seumpama ini si alim, sekalipun memalingkan ia akan manusia dari dunia. Dia mengajak orang lain untuk meninggalkan dunia bilisani dengan lidahnya dan perkataannya. Fahuwa, maka bermula dianya si ini si alim itu da'en, itu yang mengajak bagi mereka ilaiha kepadanya dunia, bi amalihi dengan perbuatannya, wa ahwalihi dengan kondisi-kondisinya. Yang paling Nabi khawatirkan terhadap ulama masuk, kenapa? Karena dia walaupun kelihatannya mengajak orang untuk meninggalkan dunia dengan lidahnya, perkataannya, tapi perbuatannya justru menyeru atau mengajak orang lain untuk mengejar dunia. Artinya apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia lakukan beda. Lisannya jangan mencintai dunia, tapi kehidupan dia yang paling mewah misalkan. Nah, itu namanya alimul lisan tadi. Fahuwa da'en, maka dianya itu yang mengajak bagi mereka kepadanya dunia, ai ila hubbiha, kepada mencintainya dunia, bi amalihi dengan perbuatan-perbuatannya, wa ahwalihi, keadaan-keadaannya. Padahal lisanul hali antaku min lisanil maqal. Padahal bermula lisan hal. Arti lisan hal artinya apa? Bahasa tubuhnya. Bahasa tubuh itu antak, lebih berbicara. Audahu dalalatan ilal murad. Padahal bahasa tubuh, bahasa hal itu lebih jelas petunjuknya kepada maksud. Wa fi ba'din nusakhi afsahu ay adharu. Dalam sebahagian tulisannya afsahu. Jadi bahasa tubuh kita itu lebih jelas ke arah mana kita mengajak orang lain. Lebih jelas dilalahnya daripada lisan maqal, daripada ucapan kita. Orang lebih mengikuti apa yang kita lakukan sebenarnya daripada apa yang kita katakan. Wa tiba'un nasi ilal musa'adati fil a'mali amyal. Bermula tabiat manusia kepada menolong, mengikuti fil a'mali dalam perbuatan itu amyal, itu lebih cenderung. Jadi beliau mengartikan di sini musa'adah bisinil muhmalah dengan sin tanpa titik, summa bil aini, kemudian ain, musa'adah ail muawanah. Jadi tabiat manusia itu lebih mudah untuk menolong, mengikut dalam perbuatan. Amyal lebih cenderung, aksaru mailan lebih cenderung. Artinya mudahnya manusia lebih suka melihat apa yang kita lakukan daripada apa yang kita katakan. Bermula tabiat manusia kepada menolong dalam perbuatan itu lebih cenderung ilaiha, lebih cenderung kepadanya muawanah, kepadanya musa'adah daripada mutaba'ah, daripada mengikuti fil aqwali pada perkataan-perkataan. Faqauluhu walisanul hal, maka bermula perkataannya musannaf walisanul hal itu fi maqamit ta'lili lima qabla, itu pada kedudukan ilat bagi jumlah sebelumnya. Artinya wa kadza qauluhu, demikian pula itu perkataannya musannaf wa tiba'un nas, tabiat manusia. Bahwa ayatan fi maqamit ta'lil, dianya tabiat manusia itu juga berada pada kedudukan ta'lil. Kita lihat wa qauluhu, bermula ucapannya musannaf ilal musa'adah muta'ala kepada amyal. Tabiat manusia lebih cenderung ke mana? Cenderung mengikuti perbuatan dibanding perkataan. Wa qauluhu ilaiha ta'kidun lahu, bermula ucapannya musannaf tadi ilaiha itu ta'kid. Wa qauluhu minal mutaba'ah mafdulun alaihi muta'allaqun aidan bi amyal. Jadi semua muta'allaq dengan amyal. Kita ulang lagi. Bermula tabiat manusia kepada menolong fil a'mal, pada perbuatan itu lebih cenderung ilaiha lebih cenderung kepadanya menolong, minal mutaba'ah, dari mana lebih cenderung? Muta'allaq kepada amyal, daripada mengikuti pada apa? Fil aqwali, pada perkataan-perkataan.
Jadi maksudnya wa qauluhu minal mutaba'ah mafdulun alaih. Jadi kalimat yang sudah isim tafdil namanya mafdul. Nah, fama afsadahu hadzal maghruru bi a'malihi aksaru mimma aslahahu bi aqwalihi. Maka bermulama yang merusak akannya oleh ini si maghrur, oleh ini orang yang tertipu. Tertipu dengan siapa? Bis setan. Maka bermula alladzi yang merusak akannya alladzi oleh ini orang yang tertipu, merusak dengan amalannya yang rusak itu lebih besar. Lebih banyak mimma aslahahu daripada alladzi hal-hal yang memperbaiki ia akannya bi aqwalihi dengan perkataannya, bi aqwalihil muzahrafah dengan perkataannya yang dihiasi. Artinya ucapan di bibir doang. Nah, jadi banyak kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan dia daripada kebaikan yang ditebarkan oleh perkataan dia. Kenapa? Idla yastajri'ul jahilu 'ala ru'bati 'ala raghbati fid dunya illa bi istijra'il ulama. Karena tidak beranilah oleh orang jahil ala raghbah untuk menyukai fit dunia, untuk menyukai dunia, melainkan dengan sebab keberanian orang alim. Artinya orang jahil selalu mengikuti orang alim. Dia pedoman, oh, orang alim melakukan itu berarti kita juga boleh melakukan itu. Karena masyarakat awam menganggap orang alim itu sebagai dalil. Jadi yastajri'u artinya la yajsha'u. Karena tidak beranilah oleh orang jahil untuk mencintai, untuk menghadap dalam dunia, artinya berburu dunia, illa bi istijra'il ulama, kecuali dengan keberanian para ulama lebih dahulu. Dengan keberaniannya ulama alaiha di atasnya mencintai dunia. Jadi masyarakat awam tentunya mengikuti orang alim. Kita lihat orang alim kehidupannya mewah, kita juga pengen mewah. Faqad sara ilmuhu sababan lijur'ati ibadillahi ala ma'asih. Maka sungguh telah jadilah oleh ilmunya si alim tadi, artinya ilmunya dzalika rajulus salis, laki-laki yang ketiga, maka sungguh jadilah oleh ilmunya sababan itu menjadi sebab lijur'ati untuk keberanian hamba-hamba Allah ala ma'asihi untuk terjatuh ke dalam maksiat-maksiatnya Allah. Jur'ah dengan dhammah jim dan sukun ra jur'ah. Ma'asihi min ghairi tawaqqufin. Artinya laki-laki yang golongan ketiga itu menjadi sebab sehingga hamba Allah yang lain berani untuk melanggar perintah Allah karena mencontoh dia. Fa qauluhu sara ilah multasikun bi qaulihi fattakhadha ilmahu dhari'ah ila akhirih. Panjang ini. Nah, jadi ucapan musannif sara, maka jadilah ilmunya dia. Fasara, maka jadilah ilmunya si laki-laki golongan ketiga itu menjadi sebab untuk keberanian hamba Allah untuk melanggar aturan Allah. Itu terhubung dengan fattakhadha di atas. Seorang laki-laki yang mencari ilmu, fattakhadha, dia menjadikan ilmunya sebagai jalan untuk mendapatkan kemuliaan, mendapatkan harta duniawi. Fasara, maka jadilah ilmunya itu menjadi sebab hamba Allah yang lain berani melanggar aturan Allah sesuai dengan laki-laki tersebut. Falau ata bihadhil jumlah aqbahu, maka jikalau membawakan ianya musannif dengan ini jumlah faqat sara ilmuhu aqbahu, sesudahnya fattakhadha ilmahu summa allalaha biqaulih, kemudian mengilat ianya musannif akannya jumlah dengan ucapannya musannif id la yastajri'u, karena tidak beranilah oleh hamba Allah tadi untuk melanggar melainkan dengan mengikuti orang alim. Ilah summa dzakara ma'tufha, ini beliau protes sedikit, kemudian menyebut ianya musannif akan ma'tufnya, lakana dzalika adharu, sungguh adalah demikian itu adhara, lebih zahir. Wallahu a'lam. Artinya dalam susunan kalimat. Memang ini terlalu gimana ya? Karena sekalian kita baca syarah. Kalau lebih mudah itu kita baca matan. Syarahnya nggak usah kita baca. Kita jelaskan saja. Yang kita baca matannya.
Wa nafsuhul jahilah berarti ataf ke sesudah sora tadi, sora ilmuhu. Makanya beliau mentakdirkan wa sorat nafsuhul jahilah, dan jadilah nafsunya si laki-laki, nafsunya yang bodoh. Apa nafsu yang bodoh? Al ammaratu bisu, nafsu yang selalu memerintahkan untuk melakukan keburukan. Dan jadilah nafsunya si laki-laki, nafsunya yang jahil tadi, yang bodoh itu mudallilatan ma'adzalik. Mudallilah itu yang apa? Yang bersenang-senang ia. Ma'adzalik bersama demikian laki-laki. Artinya nafsunya mudallilah artinya mempermainkannya kayak orang bersendaguro gitu. Jadi nafsunya dia tadi menjadikan dia sebagai permainan, mudallilatan. Bermain-main ia bersama demikian si laki-laki tadi yang ketiga. Kata dalulil mar'ati, seperti bermain-mainnya seorang perempuan ma'adzaujiha bersama suaminya. Wal mudallilah bi dhammil mimi, mudallilah dengan dhammah mim, wa kasrid dal dengan kasrah dal. Mudillah kita baca. Wal mudillah min adalla, diambil dari adalla yudillu. Idlal, mudillah dengan hamdah sayrurah. Artinya bab sulasi madhi satu huruf. Kama fis sihah, sebagaimana dalam kamus. Wa makna dzalika anna nafsa sarat dallalan. Bermula makna demikian. Apa maknanya? Bahwa nafsunya bermain-main dengannya. Bermula makna demikian itu anna nafsa, bahwa sungguh nafsunya itu sarat, jadi hanya nafsu itu dallalan. Dallalan itu yang bermain-main, mula'abatan. Itu yang bermain-main ma'a sahibiha, bersama pemiliknya nafsu, yaitu bersama laki-laki golongan ketiga. Summa bayyanal musannifu tadallulaha ma'ahu. Kemudian menjelaskan oleh musannif akan permainannya nafsu bersamanya laki-laki biqaulihi, dengan ucapannya musannif. Artinya tumannihi, memberi harapan ianya nafsu akannya laki-laki. Ai fataratan ta'muruhun nafsu bi ayyatamanna ma ba'da husulan kal jannah was sawabil azim. Wataratan, dan kadang-kadang ta'muruhu, memerintahkan akannya si laki-laki oleh nafsunya bi an yatarajja, dengan bahwa mengharap ia. Ini kelewat. Dengan bahwa mengharap ia akan ma ba'du, apa ini? Ma ba'uda husulan, akan ma yang jauh ia nisbah hasilnya, kal jannah wasawabil azim, seperti pahala yang besar. Artinya nafsu si laki-laki golongan ketiga tadi. Jadi memberi harapan kepadanya bahwa dia pasti akan mendapatkan surga di akhirat karena dia seorang yang berilmu misalkan. Wa turajjihi, memberi harapan ianya si nafsu akannya si laki-laki. Ai wataratan ta'muruhu nafsuhu, pada suatu kali memerintahkan akannya si laki-laki oleh nafsunya bi ayyatarajja, dengan bahwa mengharapkan ia ma sahula, akan sesuatu yang mudahlah oleh hasilnya sesuatu, kalmali, seperti harta, wa kasratil atba, dan seperti banyak pengikut. Oh, tak santai aja, ini kan kita orang alim, pasti banyak pengikutnya, bla bla bla. Jadi banyak harapan yang diiming-iming oleh nafsunya. Wa tad'uhu, dan mengajak ayahnya nafsu akannya si laki-laki. Ay wataratan tatlubuhu nafsuhu, dan pada suatu kali meminta akannya si laki-laki oleh nafsunya. Artinya ini arti tad'uhu, mengajak ayahnya nafsu akannya si laki-laki, ila ayyamunna, kepada bahwa menyebut-nyebut ia, yu'addida, menghitung-hitung ia, alallahi, kepada Allah, bi'ilmihi, dengan ilmunya. Artinya dia merasa berjasa, sudah banyak mengajarkan orang lain, sudah banyak berdakwah. Jadi dia merasa berjasa terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, bi ayyaqula, dengan bahwa berkata ia, ya Rabbi alimtu kaza wa kaza, ya Allah aku telah mengetahui ini dan itu, aku telah mengajarkan si fulan, muridku telah banyak orang yang alim gara-gara aku. Dia merasa berjasa. Jadi salah. Wa takhayyala ilaihi nafsu, dan mengkhayalkan kepadanya oleh nafsunya, mengkhayalkan baginya kepadanya oleh nafsunya, annahu, bahwa sungguhnya seseorang itu khairun min kasirin min ibadillah, bahwa sungguh dia itu lebih baik dari kebanyakan dari hamba-hamba Allah.
Artinya dia merasakan dalam dirinya ta'ajub, ujub dengan dirinya, dia orang paling baik dibanding orang-orang lain. Artinya wataratan tawakka'an nafsu. Artinya kadang-kadang mengharapkan, membayangkan oleh nafsunya fi wahmihi, dalam wahamnya, wa khaldihi, dan dalam pikirannya, dalam otaknya, bahwa sungguhnya dia itu khairun, itu orang yang terbaik dari kebanyakan dari hamba-hamba Allah. Kenapa dia merasa jadi orang terbaik? Bisababi kasrati ilmihi, dengan sebab banyak ilmunya. Luar biasa, ini golongan ketiga berarti golongan yang sesat. Kita mohon kepada Allah semoga Allah menjaga niat kita, perbuatan dan ucapan kita, semoga selalu berada di jalur kebenaran. Sampai di sini, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga ada manfaatnya. Wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.